Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan pengumuman seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Ada beberapa hal poin penting, yaitu yang pertama terkait dengan persyaratan. Persyaratannya ada 10 ya. Untuk yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak atau belum terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik. Kemudian yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Yang keempat, memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada PD Dikti atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,00. Kemudian syarat yang keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini nanti diserahkan pada saat lapor diri. Yang ketujuh, memiliki surat keterangan kelakuan baik. Ini juga diserahkan pada saat lapor diri. Yang kedelapan, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA. Diserahkan pada saat lapor diri. Adapun syarat yang ke-9, yaitu menandatangani fakta integritas. Nah, ini bisa diunduh di laman ppg.kemdikbud.go.id ya. Syarat yang ke-10, mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Itu untuk poin yang pertama terkait dengan persyaratan. Kemudian untuk yang poin B, itu kuota nasional dan bidang studi PPG Prajabatan tahun 2022. Adapun untuk kuota nasional program PPG Prajabatan tahun 2022 adalah 40.000 mahasiswa. Bidang studi Prajabatan yang dibuka meliputi ada 15 ya. Yaitu yang pertama, guru kelas sekolah dasar. Yang kedua, bidang studi bahasa Indonesia. Yang ketiga, matematika. Yang keempat, guru kelas TK. Yang kelima, pendidikan luar biasa. Kemudian yang keenam, penjaskes. Yang ketujuh, bahasa Inggris. Yang kedelapan, IPS. 9, IPA. Yang ke-10, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Bidang studi yang ke-11 sejarah, yang ke-12 ekonomi, dilanjutkan 13 biologi, 14 kimia, dan bidang studi yang ke-15 adalah fisika. Selanjutnya poin C, masa perkuliahan dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022. Pendidikan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester atau 1 tahun ya, dan biaya pendidikan per semester sebesar Rp8.500.000. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar Rp17 juta. Nah, ini untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Kemudian poin yang keempat, yaitu tahapan seleksi. Ada 3 tahapan seleksi yang akan dilaksanakan, yaitu tahap 1, seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi adalah proses penyeleksian kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIM PKB. Tahap yang kedua, tes substantif.
meliputi tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi atau TUK yang ditunjuk. Teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi komputer Assisted Test Assessment Nasional berbasis komputer atau CAT ANBK. Adapun yang ketiga, tes wawancara. Untuk tes wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi calon mahasiswa, baik profesional dan personal. Dilaksanakan secara daring atau online melalui media platform virtual meeting. Untuk tahapan seleksi bersifat sekuensial, sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan untuk biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan 2 sebesar Rp200.000 ditanggung oleh mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah tata cara pendaftaran seleksi. Nah, untuk tata cara pendaftaran seleksi, ini sistem pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Juni 2022 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan tata cara pendaftarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon mahasiswa wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif melalui laman https://ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian memilih menu daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Tata cara yang ketiga, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini, data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin A, angka 1 sampai dengan 3. Tata cara berikutnya, yang keempat, pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email. Tahapan pendaftaran lanjutan meliputi biodata diri, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi menjadi sukarelawan dalam bidang pendidikan, melatih atau mengembangkan orang lain, dan hobi. Untuk yang E, mengisi pertanyaan esai. Dan yang G, mengunggah dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang diunggah yaitu yang pertama, foto terbaru berpakaian formal, yaitu kemeja putih dan berdasi berlatar belakang biru untuk ukuran file maksimal 1 MB. Yang kedua, fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materi Rp10.000. Yang ketiga, bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri, mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Tata cara yang kelima, verifikasi data IPK dan linearitas program studi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem. Dan jika dinyatakan valid atau linear, maka wajib mengisi pertanyaan esai pada angka 4.F. Jika tidak valid atau linear, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Tata cara yang keenam, calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes substantif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan lanjut ke proses penempatan lokasi TUK tes substantif. Tata cara yang ketujuh, calon mahasiswa mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti tes substantif secara luring.
Tata cara yang ke-8, calon mahasiswa mengikuti tes substantif. Yang ke-9, pengumuman. Yang 9, pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Jadi harus sering-sering membuka biar tidak ketinggalan info. Yang ke-10, calon mahasiswa mendapat informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Yang ke-11, calon mahasiswa mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang penentuan virtual yang disediakan. Ke-12, pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Ke-13, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Tata cara yang ke-14, calon mahasiswa mengonfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Tata cara yang ke-15, Dirjen GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 sesuai kuota nasional bidang studi yang dibuka. Untuk yang poin F ini terkait dengan jadwal ya. Untuk jadwal silakan bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu. Pada intinya proses pendaftaran seleksi calon mahasiswa itu dimulai 1 Juni. Dan untuk awal mulai perkuliahan PPG-nya dimulai 4 Oktober. Dan untuk ketentuan lain saya kira bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu ya. Demikian untuk pengumuman seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.